Tentu. Berikut cerita panjang tentang Atuk Dalang yang berdagang menggunakan gerobak motor dan mengalami kejadian dibegal di perjalanan. Cerita ini bernuansa dramatis dengan sentuhan budaya dan perjuangan hidup. Atuk Dalang dan gerobak motor kehidupan. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang lelaki tua yang akrab disapa Atuk Dalang. Usianya sudah melewati kepala 6, namun semangatnya masih menyala-nyala seperti pemuda. Ia dikenal sebagai dalang wayang kulit di masa mudanya, namun kini hidupnya beralih haluan menjadi pedagang keliling dengan gerobak motor yang ia rakit sendiri dari hasil menabung selama bertahun-tahun. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing, Atuk Dalang sudah bersiap. Gerobak motornya dimuati berbagai jajanan tradisional, klepon, onde-onde, lemper, dan kue bugis. Semua ia buat sendiri, dengan resep warisan ibunya yang sudah almarhum. Ia selalu berkata, kalau jualan, jangan cuma kejar untung, tapi bawa kenangan juga di tiap gigitan. Hari itu, langit tampak mendung. Tapi Atuk Dalang tetap berangkat seperti biasa. Ia tahu pelanggan setianya di pasar kecamatan dan sekolah-sekolah akan menanti. Dengan topi caping dan sarung yang dililit di pinggang, ia menyusuri jalanan kampung yang berkelok dengan sabar. Namun, nasib berkata lain. Saat melintasi jalan kecil di pinggiran hutan karet yang sepi, tiba-tiba dua orang lelaki muda bermotor menghadangnya. Salah satu dari mereka menodongkan pisau. "Hei, Pak Tua. Turun. Bawa sini uang dan HP," gertak mereka. Atuk Dalang yang terkejut hanya bisa memeluk dadanya. Ia tidak punya banyak, hanya beberapa lembar uang kertas dari hasil jualan kemarin dan ponsel jadul yang layarnya sudah retak. Dengan suara tenang namun bergetar, ia berkata, "Nak, kalau kalian butuh makan, ambil saja jajanan di gerobak. Tapi jangan ambil gerobaknya. Itu satu-satunya yang saya punya." Namun para begal tak peduli. Mereka mendorong Atuk hingga terjatuh, lalu membuka paksa laci kecil di bawah gerobaknya. Salah satu dari mereka hendak membawa kabur motor gerobaknya, namun ban belakang terjebak di lubang jalan. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara klakson dari kejauhan. Seorang pemuda naik sepeda motor trail datang menghampiri. Ia adalah Bayu, seorang petugas keamanan sukarela yang sedang berpatroli. Begitu melihat kejadian itu, Bayu langsung mengejar salah satu begal, sementara yang lain kabur ke dalam semak. Bayu berhasil menangkap satu begal dan mengamankannya bersama warga sekitar yang datang membantu. Atuk Dalang yang masih terbaring di tanah, dibantu duduk dan diberi air minum oleh seorang ibu warung di dekat situ. Setelah kejadian itu, Atuk Dalang menjadi pembicaraan. Bukan karena tragedi yang menimpanya, tapi karena ketabahan dan ketulusannya. Banyak warga yang terharu karena ia tetap memikirkan gerobaknya lebih dari hartanya sendiri. Keesokan harinya, gerobaknya yang rusak sedikit diperbaiki gotong royong oleh para pemuda kampung. Bahkan, Bayu memban. Di sore hari setelah kejadian, kabar tentang Atuk Dalang yang dibegal mulai menyebar dari mulut ke mulut. Tak butuh waktu lama, kabar itu sampai ke telinga Upin dan Ihsan, dua cucu Atuk yang selama ini tinggal di kota dan jarang pulang karena kesibukan kuliah dan kerja. Upin yang mendengar dari grup WhatsApp warga desa langsung menelepon Ihsan. "San, kamu udah dengar? Atuk kena begal." Di jalan karet, pas jualan, suara Upin terdengar panik dari ujung telepon. "Apa? Ya Allah, kita harus ke sana sekarang." "Jemput aku, kita pakai mobilku aja," jawab Ihsan tegas. Tanpa menunggu lama, mereka berdua melaju dari kota menggunakan mobil tua Avanza milik Ihsan. Hujan turun gerimis, menambah kecemasan di dada mereka. Selama di perjalanan, keduanya terdiam dalam pikiran masing-masing. Rasa bersalah mulai menggerogoti hati. "Aku harusnya pulang bulan lalu, tapi terus tertunda," gumam Upin sambil memandangi tetesan air di kaca jendela. "Aku juga, kita terlalu sibuk." Padahal Atuk tiap kali nelpon selalu bilang dia baik-baik aja, jawab Ihsan lirih. Tiba di desa menjelang malam, mereka langsung menuju rumah Atuk Dalang, namun rumah itu kosong. Hanya lampu gantung yang bergoyang tertiup angin. Seorang tetangga memberitahu, Atuk tadi dibawa Bayu ke pos ronda, terus katanya dia ngungsi di rumah Burini dekat warung ujung. Tanpa buang waktu, mobil mereka berputar arah, menyusuri ganggang sempit desa. Jantung mereka makin cepat berdetak. Ketika akhirnya sampai, mereka melihat sosok tua sedang duduk di bangku kayu depan rumah, mengenakan jaket tipis dan memeluk botol air hangat. Wajahnya masih pucat, namun matanya tetap tenang. "Atuk," seru Upin sambil berlari dari mobil,
diikuti Ihsan yang tak kalah gugup. Atuk menoleh, dan matanya berbinar saat melihat kedua cucunya. "Alhamdulillah, kalian datang juga," ucapnya pelan, tersenyum kecil. Mereka memeluk Atuk erat-erat. Air mata jatuh begitu saja, tak terbendung. Upin menggenggam tangan Atuk dengan erat. "Maaf, Tuk, kami telat datang." Atuk menggeleng, "Kalian datang di waktu yang tepat. Lihat, Atuk masih utuh. Cuma lecet sedikit, tapi hati Atuk masih penuh syukur." Ihsan duduk di samping Atuk. "Mulai sekarang, kami gak akan biarin Atuk jualan sendirian lagi. Kita bikin sistem, Tuk. Biar lebih aman. Biar Atuk bisa istirahat juga." Malam itu, mereka menginap di rumah Bu Rini. Di ruang tamu kecil yang hangat, mereka duduk bertiga, mengenang masa lalu, membicarakan masa depan, dan membuat rencana baru. Mereka sepakat akan membantu Atuk dalam berjualan lewat media sosial, menerima pesanan online, dan mengatur pengantaran lewat teman-teman relawan desa. Gerobak motor boleh tua, tapi semangat Atuk dan cinta cucu-cucunya membuat semuanya terasa baru kembali. Dan sejak malam itu, bukan hanya gerobak motor yang melaju di jalanan desa, tapi juga harapan dan rasa cinta yang kembali menyatu.